Kita akan mengawali dengan membacakan firman Tuhan yang akan kita renungkan, yaitu dari pertama-tama dari Markus pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan yang kedua, ya, yaitu rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kemudian kita akan baca lagi satu bagian, yaitu dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Yang berbunyi demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Berbahagialah setiap kita anak-anak Tuhan yang di dalam hidup kita senantiasa mau membaca firman Tuhan, merenungkannya dan mewujudkannya di dalam realita hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sejak saya remaja sampai saat ini saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya mengalami pengalaman yang demikian. Pada saat saya mengajak seseorang untuk bisa ke gereja dengan harapan bahwa yang bersangkutan bisa membuka wawasannya terhadap firman Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya, namun yang bersangkutan menolak. Dan dia berkata, maaf, saya jangan diajak ke gereja. Karena jujur saja saya ini muak dengan kemunafikan orang Kristen. Mengapa yang bersangkutan berkata demikian? Pada saat saya mencari jawabannya dari setiap orang yang ngomongnya demikian, saya mendapatkan cerita-cerita yang demikian. Itu loh pendeta adik saya. Kalau khotbah, waduh isinya luar biasa. Pengajarannya bagus. Tetapi dalam kesehariannya yang bersangkutan suka sekali pinjam uang kepada jemaat. Ya. Pendeta ini rupanya bertipe besar pasak daripada tiang. Dan saat berhutang dia selalu berjanji akan mengembalikannya. Tetapi kenyataannya yang bersangkutan mengingkari janjinya. Ada yang juga yang bercerita demikian. Saya ini, dia mengatakan, mengenal ada seorang aktivis. Dia rajin ibadah, aktif melayani Tuhan. Tetapi pada saat, dia mengatakan maaf ya, pada saat saya ke tempat pelacuran, saya bertemu dengan dia. Ya, kita sama-sama mencari wanita idaman lain. Bukankah kualitas hidup yang bersangkutan adalah orang Kristen sama saja dengan saya yang bukan orang Kristen? Jadi untuk apa kalau saya mesti ke gereja? Ada juga yang bercerita demikian. Saya ini berkali-kali ditipu oleh orang Kristen. Dibohongi. Yang bersangkutan mengajak saya kerjasama. Tapi ujung-ujungnya uang saya ditipu. Ada juga yang bercerita demikian. Saya ini memiliki teman-teman yang banyak. Ada yang Kristen dan ada yang bukan Kristen. Tetapi teman yang agamanya Kristen justru yang paling aneh. Paling pelit. Ya, sangat perhitungan. Padahal yang bersangkutan orang kaya loh. Dan juga dia adalah orang yang paling sulit kalau menolong orang lain yang membutuhkannya. Kalau ada teman yang membutuhkan, dia paling sulit menolong ada dia.
Nah, karakternya pun itu paling jelek. Jago gosip, gampang sensi, dan sangat tersinggungan. Nah, sehingga kita itu kalau ngomong, kalau sama dia mesti ekstra hati-hati. Kalau tidak, wah, langsung sudah sensi dia. Nah, maka kami ini teman-temannya lebih memilih menghindari dia. Saudara-saudara, memang harus diakui, tidak semua orang Kristen sudah memiliki integritas hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Mereka masih butuh ditolong agar bisa menjadi saksi Allah yang bisa memuliakan Allah di dunia ini. Saudara, perlu kita menyadari Allah mengutus Tuhan Yesus ke dunia ini dengan tujuan yang jelas, agar menolong yang namanya manusia berdosa berubah, bisa menjadi anak Tuhan yang hidupnya memuliakan Allah. Dan gereja adalah wadah orang-orang berdosa berkumpul untuk ditolong, untuk diproses Allah di dalam Tuhan Yesus untuk berubah. Jadi gereja dapat diibaratkan sebuah rumah sakit untuk orang-orang berdosa. Ya. Satu wadah orang-orang sakit rohani berkumpul untuk ditangani. Dan di gereja mereka perlu diberi obat, diberi vitamin, diagnosa dan ditangani dengan tepat agar bisa mengalami kesembuhan rohani, agar dia itu menjadi sehat rohaninya. Jadi gereja bukan tempat berkumpul orang-orang suci, tetapi kumpulan orang-orang berdosa yang perlu terus-menerus diproses oleh Allah untuk dipulihkan, untuk disembuhkannya. Saudara-saudara, pernah diceritakan ada seorang bapak dan ibu menemukan sebuah dompet. Kemudian mereka mencari siapa sih pemilik dompet ini. Dan setelah mereka menemukannya, kemudian mereka mengembalikan dompet tersebut. Nah, pemilik dompet itu terharu. Dan dia kemudian berkata, wah, di zaman sekarang sulit sekali ditemukan orang yang begitu baik. Oh, masih ada orang yang begitu jujur seperti kalian. Maka dia meminta izin untuk bisa berfoto dengan bapak dan ibu ini. Karena dia ingin memviralkannya di media sosial. Bahwa masih ada orang baik, masih ada orang jujur di zaman ini. Namun bapak ini menolaknya. Dan dia berkata, jangan foto kami. Kalau foto ini, nanti kalau kamu foto beredar, nanti istri sah saya akan mengetahui. Oh, berarti saya memiliki wanita idaman lain. Saya bersama dengan wanita idaman yang lain. Saudara-saudara, setiap orang memang bisa saja mengalami sakit rohani berbeda-beda. Dan bisa pula di satu sisi hidupnya, wah sudah baik, ini sehat rohani dari sisi ini. Tetapi di sisi yang lain hidupnya masih lemah, nampak sedang sakit rohani. Dan yang pasti bahwa semua manusia yang sakitnya, yang rohaninya masih sakit, mereka membutuhkan pemulihan. Dan mereka membutuhkan terus-menerus diproses oleh Allah. Saudara-saudara, setiap manusia di dunia ini adalah orang berdosa. Tidak peduli statusnya, jabatannya, kedudukannya, kekayaannya, kekuasaannya, kepintarannya, dan lain-lain. Maka semua manusia berdosa ini memerlukan Allah untuk memperbaikinya, untuk mengubahnya, untuk menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Ya, manusia berdosa, termasuk saudara, termasuk saya, membutuhkan diproses oleh Allah terus menerus sampai kesudahan bumi ini.
untuk menjadi orang yang sesuai dengan hati Allah. Maka nggak heran saudara, di gereja masih bisa ditemukan orang-orang Kristen hidupnya berdosa, yang masih membutuhkan diproses oleh Allah. Tidak peduli yang bersangkutan masih simpatisan atau sudah jemaat, dia adalah aktivis, dia adalah majelis, bahkan dia adalah hamba Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita masuk minggu Prapaskah yang pertama. Dan dari firman Tuhan yang sudah kita baca memaparkan realita bahwa ada para imam kepala dan ahli Taurat yang dikenal masyarakat sebagai orang religius, orang beragama, orang rohaniwan. Tetapi kualitas hidupnya, integritas hidupnya tidak sesuai dengan kehendak daripada Allah. Saudara-saudara, di sekitar peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dapat ditemukan banyak rohaniwan, orang-orang yang dikenal religius, tetapi hidupnya tidak beres. Hidupnya masih dalam dosa. Menyedihkan. Tetapi ini adalah kenyataan. Dan harus diterima. Dan tentu harapan kita atas orang-orang yang demikian adalah mereka bisa terbebas dari belenggu dosanya. Saudara-saudara, pada saat Allah atau waktu Allah sudah tiba, di mana Tuhan Yesus sudah harus diserahkan untuk menderita, menjadi dan mati menjadi juru selamat manusia, nampak dari Markus pasal 14 ya, ada keterlibatan peran dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sebagai orang-orang yang waktu itu merencanakan bagaimana jalannya menangkap dan membunuh Tuhan Yesus dengan tipu muslihat. Dan dengan waktu yang tepat agar tidak timbul keributan di antara rakyat. Nah, siapakah imam-imam kepala dan ahli Taurat ini? Nah, saudara-saudara, imam-imam kepala adalah orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi dalam keagamaan bangsa Israel. Mereka itu dipercaya menjalankan ya semua peribadahan, semua upacara-upacara di Bait Allah. Sebagai orang yang dianggap layak berbicara kepada Allah, berhubungan dengan Allah demi orang-orang lain. Dan mereka pun dipercaya yang mengatur semua persembahan, semua korban yang akan dipersembahkan di Bait Allah. Saat itu imam-imam kepala ini mayoritas masuk golongan orang-orang Saduki. Golongan yang mau mempertahankan tradisi para imam. Dan yang cuma mempercayai 5 kitab Taurat Musa sebagai firman Allah. Nah, dan mereka meragukan atau cenderung tidak mempercayai adanya malaikat, adanya hidup setelah kematian atau kebangkitan, dan segala buku tafsir hukum yang dipegang oleh orang-orang Farisi. Nah, golongan orang Saduki ini lebih liberal, lebih terbuka dengan perubahan-perubahan kebudayaan dan mengikuti kehendak pemerintah penguasa mereka. Jadi para imam kepala yang termasuk orang-orang Saduki ini bisa bekerja sama dengan pemerintahan Romawi ya, sebagai penjajah yang berkuasa pada saat itu. Dan mereka pun lebih memilih, jadi lebih memilih untuk hanya kalau ada apa-apa, nah orang-orang ini imam kepala, orang-orang yang termasuk orang-orang Saduki ini lebih memilih bersikap diam dan mengikuti saja. Pokoknya mereka tuh mencari aman. Yang penting hidupnya tuh tenang, nyaman, enak, bisa diterima dan bisa didukung pemerintahan yang ada. Nah, para imam yang termasuk golongan Saduki ini, karena mereka tidak mempercaya adanya malaikat, kekekalan, kebangkitan setelah kematian, maka saudara, bagi mereka
bagi mereka tidak ada lagi hidup sehabis hidup di dunia ini. Nah, sehingga mereka pun tidak mengharapkan sesuatu di masa depan setelah kematian. Mereka hanya berpegang di masa yang sekarang saja kepada benda-benda yang ada di dunia ini. Maka gak heran para imam yang tergolong Saduki ini suka perkara-perkara secara lahiriah. Kurang perhatian untuk menyelidiki keagamaan atau penyelidikan kitab-kitab. Maka mereka itu hanya menyukai aktivitas keagamaan. Upacara, liturgi keagamaan, suka kenyamanan, suka kedudukan, suka harta, suka bisa eksis, bisa menonjol, terlihat wah di dunia ini. Memang saudara, mereka memang dipandang orang-orang religius, rohaniwan bangsa Israel, orang yang dipandang dekat Tuhan, ya, orang yang dipandang rohaninya bagus, layak melayani Allah di baitnya. Tetapi sayang, demi kenyamanan egonya, demi kedudukan, kekuasaan, demi dirinya bisa eksis, yang bersangkutan tidak peduli lagi dengan wujud moralitasnya. Tidak peduli kalau dia harus berbohong, harus menjadi saksi palsu, untuk bersekongkol, berbuat jahat, untuk membunuh dan lain-lain. Inilah yang dilakukan oleh para imam kepala untuk menyingkirkan Tuhan Yesus, yang dianggap bisa mengganggu kenyamanan mereka di dunia ini. Ya, karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus sudah membuat mereka nggak nyaman. Berbeda dengan pandangan mereka yang menekankan hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi saja. Siapakah ahli Taurat di sini? Ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mempelajari Taurat Musa dari hari ke hari, sehingga mereka itu sangat memahami hukum Allah, sangat memahami Taurat Allah, pengajaran daripada Allah. Maka saudara, mereka yang diberikan hak untuk mengajar pengajaran agama kepada anak-anak. Dan kebiasaan orang Israel, ya, anak-anak mulai 7 tahun sampai 12 tahun harus mengikuti pengajaran agama. Dan para aurat ini yang mengajarnya. Dan para ahli aurat ini pun biasanya yang menjelaskan kepada orang-orang dewasa bagaimana kehendak Allah di dunia ini. Jadi saudara, ahli Taurat sangat disegani rakyat dan dianggap sebagai apa? Para utusan Allah. Orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang yang layak menjalani, orang-orang yang layak mengajari hukum Allah. Saudara, perlu diketahui bahwa ahli-ahli Taurat semuanya berasal dari golongan orang Farisi. Nah, yaitu golongan yang mempertahankan tradisi para nabi, yang sangat mentaati hukum Taurat secara detailnya. Artinya mereka bukan saja mentaati hukum Taurat sebagai peraturan Allah yang secara garis besarnya, secara intinya saja. Tetapi mereka juga mentaatinya secara detail sesuai dengan buku khusus. Ya, yaitu berisi tafsiran mereka sendiri terhadap hukum Taurat tersebut, dan yang buku itu berisi tradisi lisan turun temurun. Jadi buku ini dijadikan mereka sebagai hukum Allah yang harus ditaati secara detail, secara sempurna juga. Ya, ahli Taurat sangat menonjolkan hukum. Dan hukum ini sebagai peraturan agama yang harus diwujudkan secara lahiriah, dan akhirnya mereka itu melupakan intinya. Jadi para ahli Taurat yang berasal dari orang Farisi ini
sangat menonjolkan hal-hal lahiriah, ya, dan melupakan intinya. Maka di zaman Tuhan Yesus mereka sering ditegur, dinasehati. Maka banyak pula dari mereka yang sakit hati kepada Tuhan Yesus dan mendendam kepada Tuhan Yesus. Demikian pula mereka juga sangat iri hati kepada Tuhan Yesus. Karena saat Tuhan Yesus mengajar, kelihatan dia lebih berkuasa, lebih bagus, lebih menarik ajarannya, sehingga mampu menjelaskan pengajaran dengan baik dan menakjubkan orang banyak, sehingga semakin banyak orang mengikutinya. Dan ahli Taurat pun tidak bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus yang mengajar kebenaran firman Allah. Karena bagi mereka Tuhan Yesus ini tidak pernah sekolah, tidak pernah belajar di sekolah tinggi keagamaan yang ada dan menjamur pada saat itu di Yerusalem. Jadi bagi mereka pendidikan keagamaan Tuhan Yesus tidak seperti mereka. Mereka siapa? Mereka adalah sarjana lulusan sekolah tinggi yang ada di Yerusalem. Tetapi sekarang, ya, Yesus yang tidak belajar di situ, tidak punya gelar apa-apa, Tuhan Yesus diikuti oleh orang banyak. Bahkan pengikut mereka pun banyak yang pindah dan mengikuti Tuhan Yesus. Maka mereka tidak bisa menerima keberadaan Tuhan Yesus. Mereka benci, iri hati, cemburu kepada Tuhan Yesus. Bagi mereka Tuhan Yesus sudah meresahkan mereka. Dianggap mau menggeser mereka, dianggap mau menyingkirkan kekuasaan mereka, kedudukan mereka. Maka bagi mereka Tuhan Yesus harus disingkirkan. Ya, bagi mereka sebelum mereka tersingkirkan, maka Tuhan Yesuslah yang harus disingkirkan duluan. Dan mereka tidak peduli bagaimana cara yang ditempuh. Pokoknya Tuhan Yesus harus segera disingkirkan. Dan mereka pun tidak segan-segannya harus menggunakan topeng keagamaan untuk kepentingan diri sendiri. Ya, menyingkirkan Tuhan Yesus demi kepentingan egonya. Jadi saudara, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang dikenal sebagai orang religius, orang yang beragama, orang yang rohaniwan, ya, orang yang paham pengajaran agama, pengajaran Allah, orang yang dianggap dekat dengan Allah, orang alim, orang saleh, orang jujur, orang baik, orang yang terlihat positif. Tetapi bagaimana kenyataan hidup dari mereka yang sesungguhnya? Saudara, Markus 14 ayat pertama mengatakan mereka justru orang-orang yang mencari jalan, merencanakan bagaimana bisa menangkap dan membunuh Tuhan Yesus dengan tipu muslihat. Yaitu untuk merencanakan kejahatan kepada Tuhan Yesus. Sampai mau membunuh Tuhan Yesus. Dan tindakan demikian jelas-jelas bertentangan dengan pengajaran Allah. Bertentangan dengan Taurat Allah yang tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Tidak boleh membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang. Saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan dan tidak terbukti bersalah, tetapi mereka tetap mau membunuhnya. Inti permasalahannya cuma karena masalah kepentingan dan kenyamanan ego dari para imam dan para ahli Taurat. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan seluruh kitab Injil dalam pelayanan Tuhan Yesus, mereka orang-orang yang ahli Taurat, imam-imam kepala adalah sudah berkali-kali, ya, sudah berkali-kali diingatkan Tuhan Yesus, dinasehati, ditegur, diajari kebenaran yang sesungguhnya. Tetapi dengan angkuh, dengan sombong menganggap diri yang paling
paling benar. Mereka tidak mau menerima masukan. Mereka tetap kebal dengan teguran. Dan malahan mereka semakin jahat sampai mau membunuh Tuhan Yesus. Ya, mereka semakin membenci, semakin mendendam, semakin bertekad bulat untuk menyingkirkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, jelas para imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, orang-orang religius, tetapi moralitasnya diragukan. Tidak berintegritas. Mereka orang-orang munafik, bertopeng keagamaan, tetapi berhati dan bertingkah laku busuk, jahat. Dengan mudahnya mereka berbohong. Dengan mudahnya mereka melakukan kelicikan, mengatur semua skenario penangkapan Tuhan Yesus, termasuk waktu yang tepat agar dapat menghindari keributan dari para pengikut Tuhan Yesus yang hadir di Yerusalem. Ya, mereka dibelenggu kepalsuan religius. Terlihat rohaniwan, tetapi hidupnya dikuasai kemunafikan, kebohongan, iri hati, dendam, haus kekuasaan, haus kedudukan, hidup dalam kesombongan, dalam kejahatan, hidup demi kepentingan dan kenyamanan egonya saja. Ya, mereka para rohaniwan, tetapi tidak sebagai pelaku firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kiranya kita masing-masing mau bercermin. Nah, saudara, di sini saya bawa ini. Cerminnya kurang besar ya. Saya bawa cermin. Jangan kita kira, wah khotbah ini cocok si A, cocok si B, cocok nih, wah cocok sekali untuk si C. Bukan. Kita masing-masing bercermin pada diri kita sendiri. Ya, ayo dengan firman Tuhan cerminlah diri kita sendiri. Ya. Saya bercermin, saudara bercermin. Apakah saya seorang majelis? Saya seorang hamba Tuhan. Saya seorang aktivis. Saya seorang guru sekolah minggu. Saya yang adalah jemaat yang rajin beribadah, melayani, rajin berdoa, rajin ikut cross, ya, setia memberikan persembahan, setia bersaat teduh, aktif di gereja. Saya yang orang religius, orang rohaniwan. Tetapi apakah saya sudah sebagai pelaku firman Tuhan? Saya sudah sebagai pelaku firman Tuhan. Lihat dewe, lihat sendiri. Nanti pulang di waktu lihat kaca, ingat ya, saya udah belum ya, gitu ya. Atau justru tidak? Apakah saya, ya tanya diri sendiri, lihat diri sendiri. Apakah saya masih dibelenggu kepalsuan religius? Sehingga walaupun saya ini dikenal rohaniwan, tetapi tidak sebagai pelaku firman Tuhan. Saya masih dibelenggu kemunafikan religius. Saudara-saudara, maukah saudara dan saya keluar dari belenggu ini? Saudara-saudara, kalau saudara pada saat mengaca menemukan, waduh, rupanya saya ini masih orang rohaniwan, anak Tuhan, tetapi ya saya bukan pelaku firman Tuhan. Saya berarti mengalami kepalsuan religius. Saudara, kalau saudara menemukan kehidupan saudara demikian, maka maukah saudara keluar dari belenggu ini? Ya, kalau mau saudara, ya, maka solusinya adalah datanglah dan mintalah pertolongan kepada Allah yang telah mengutus Tuhan Yesus, ya, sebagai juru selamat, sebagai pembebas kita, yang mampu membebaskan saudara dan saya dari segala belenggu dosa. Saudara-saudara, sejak kebangkitan Tuhan Yesus dari kematiannya atau dari Paskah yang pertama, Allah
melalui Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan atas belenggu dosa kepada umatnya. Sehingga kita umatnya ini bisa memiliki kehidupan yang merdeka dari belenggu dosa. Jadi saudara, umat Allah selayaknya hidup sebagai orang yang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hidup sebagai hamba Allah. Sebagaimana 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Jadi sebenarnya Allah itu sudah memerdekakan, sudah membebaskan, sudah melepaskan setiap umatnya dari belenggu dosa. Saudara-saudara, untuk lebih menghayati kemerdekaan, kebebasan ini, maka tahun ini tema besar Paskah di gereja kita adalah Allah Sang Pembebas. Dan di momen Minggu Prapaskah yang pertama ini, bagi kita yang masih dibelenggu kemunafikan, kepalsuan religius, sehingga kita dikenal rohaniwan tetapi tidak sebagai pelaku firman Tuhan, kiranya kita mau Allah Sang Pembebas ya, melepaskan kita dari belenggu kepalsuan religius. Maka kiranya kita mau bertekad berdoa kepada Allah di dalam minggu ini. Khususnya tadi mungkin waktu kita datang kita sudah terima tekad doa. Ya, setiap hari, setiap kali satu minggu. Ya, nah kiranya ya kita mau bertekad berdoa kepada Allah dalam minggu ini, dalam seminggu ini dari tanggal 26 Februari sampai 4 Maret dengan doa yang demikian. Mungkin bisa kita keluarkan, sudah, ya ayat ya. Kita akan berdoa demikian. Semoga ini merupakan doa kita dalam satu minggu terus. Ingat terus kita harus menjadi orang yang seperti apa. Ya, mari kita baca. Ajarilah kami Tuhan untuk bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi juga mengingat dan melakukannya dengan sepenuh hati kapanpun dan dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan menolong kita mewujudkan hati Tuhan di dalam realita hidup kita. Sehingga kita benar-benar orang rohaniwan yang mampu ditolong Tuhan melakukan firman Tuhan.